Jonathan Christie terkejut dengan keputusan mengejutkan PBSI yang mencoret Christian Adinata dan melepas Coach Irwansyah. Jonathan Christie, salah satu tunggal putra terbaik Indonesia, mengungkapkan perasaan mendalam setelah kabar mengejutkan mengenai hengkangnya Coach Irwansyah dari pelatnas PBSI terungkap. Kabar ini tidak hanya mengguncang Jonathan, tetapi juga seluruh tim bulu tangkis Indonesia, terutama karena diikuti oleh berita bahwa rekannya, Christian Adinata, tidak lagi menjadi bagian dari pelatnas. Situasi ini menjadi momen penuh emosi yang membawa perhatian besar di dunia bulu tangkis tanah air. Kabar tentang Coach Irwansyah yang memilih untuk melatih timnas India datang bersamaan dengan unggahan resmi daftar atlet pelatnas PBSI terbaru. Dalam daftar tersebut, nama Christian Adinata tak lagi tercantum sebagai bagian dari skuad tunggal putra. Dugaan yang beredar menyebutkan bahwa Cha, panggilan akrab Christian Adinata, didegradasi atau bahkan dicoret secara sepihak oleh PBSI. Keputusan ini menjadi polemik, mengingat Cha tengah dalam masa pemulihan cedera setelah pengorbanannya yang luar biasa demi membawa nama Indonesia di berbagai turnamen internasional. Menambah kehebohan, Christian Adinata melalui akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah foto yang menggambarkan dirinya saat cedera. Unggahan itu disertai dengan tulisan yang syarat akan kekecewaan dan perasaan yang mendalam. I fought for my country till the end and they left me when I'm broken. Thank you for the memories and let's see, tulisnya. Dalam bahasa Indonesia, pernyataan itu berarti, aku berjuang untuk negaraku sampai akhir dan mereka meninggalkanku saat terjatuh. Terima kasih untuk kenangannya dan mari kita lihat ke depan. Kalimat tersebut menyiratkan rasa sakit sekaligus tekad untuk bangkit dari keterpurukan. Hilangnya dua nama besar ini dari pelatnas PBSI bukan hanya soal pergantian pelatih atau pemain, tetapi juga tentang bagaimana sistem di balik layar dapat memengaruhi perjalanan karir seorang atlet. Coach Irwansyah, yang dikenal sebagai sosok penuh dedikasi, telah membantu banyak pemain, termasuk Jonathan Christie, untuk mencapai level permainan terbaik mereka. Dengan hengkangnya Irwansyah, tim tunggal putra Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak ringan. Untuk memberikan penghormatan terakhir, para atlet tunggal putra Indonesia mengadakan makan malam perpisahan pada Senin, 23 Desember 2024. Acara tersebut menjadi momen emosional yang menandai akhir dari kebersamaan yang penuh kenangan. Jonathan Christie, melalui akun Instagramnya, membagikan foto kebersamaan mereka dalam acara tersebut. Foto itu menggambarkan eratnya hubungan kekeluargaan di antara para atlet, meskipun mereka harus menghadapi perpisahan yang berat. Bagi Jonathan Christie, kehilangan pelatih sekaligus rekan di saat yang hampir bersamaan tentu menjadi pukulan besar. Ia, bersama tim tunggal putra lainnya, kini harus melangkah maju di tengah perubahan besar ini. Sebagai salah satu pemain senior, Jonathan diharapkan dapat menjadi pemimpin yang mampu menjaga semangat tim sekaligus terus berprestasi di kancah internasional. Namun, perpisahan ini juga menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana PBSI sebagai organisasi akan menangani situasi ini? Hilangnya Christian Adinata dari daftar atlet menimbulkan sorotan tajam terhadap sistem seleksi dan manajemen PBSI. Banyak yang bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar-benar adil, terutama mengingat pengorbanan Cha selama bertahun-tahun untuk Indonesia. Kepergian Irwansyah ke timnas India juga memunculkan pertanyaan tentang daya tarik dan dukungan yang diberikan oleh PBSI kepada pelatih-pelatihnya. Dalam dunia olahraga, perpisahan adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, bagaimana cara kita menghormati mereka yang pergi seringkali mencerminkan karakter dan nilai-nilai sebuah tim? Tim tunggal putra Indonesia telah menunjukkan solidaritas mereka melalui makan malam perpisahan tersebut. Kini, tantangan terbesar adalah melanjutkan perjuangan dengan tetap menjaga semangat dan kekompakan di tengah perubahan. Bagi Christian Adinata, perjalanan karirnya mungkin harus mengambil arah baru. Cedera yang pernah dialaminya menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi oleh para atlet. Namun, tekadnya untuk terus melangkah maju terlihat jelas dari pesan yang ia sampaikan. Begitu pula dengan Coach Irwansyah, yang kini memulai babak baru dalam karir kepelatihannya bersama timnas India. Perjalanan mereka masing-masing menjadi cerita inspiratif tentang bagaimana menghadapi perubahan dengan kepala tegak. Kisah ini, meskipun penuh dengan emosi dan kejutan, juga mengajarkan tentang pentingnya menghargai perjuangan dan pengorbanan. Jonathan Christie dan rekan-rekannya di tim tunggal putra Indonesia kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik tim mereka. Dengan semangat dan dedikasi, mereka diharapkan mampu melewati masa sulit ini dan terus membawa prestasi bagi Indonesia di masa depan.
Apakah Alwi Farhan mampu mengejar ketertinggalannya dari Alex Lanier yang melejit tajam? Bagaimana langkah Mulyo Handoyo dalam menyelamatkan potensi besar ini? Mulyo Handoyo memberikan penilaian yang cukup tajam terkait perkembangan sektor tunggal putra bulu tangkis di pelatnas PBSI. Dalam sebuah kesempatan, ia mengungkapkan bahwa sektor ini, khususnya para atlet muda, masih tertinggal dalam hal progres dibandingkan dengan pemain internasional lainnya. Menurutnya, ada potensi besar yang perlu segera dimaksimalkan agar tidak hilang seiring waktu. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Alwi Farhan. Pemuda ini masih mendapat kepercayaan untuk menghuni pelatnas PBSI di Cipayung setelah berhasil meraih gelar juara dunia junior 2023. Namun, Mulyo menilai bahwa Alwi masih kalah bersaing dengan pemain seangkatannya, seperti Alex Lanier dari Prancis, yang berhasil menunjukkan perkembangan luar biasa dalam waktu singkat. Sebagai gambaran, Alex Lanier sebelumnya hanya mencapai babak semifinal di kejuaraan dunia junior 2023. Namun, di tahun 2024, ia mencatat prestasi yang mengagumkan dengan meraih 3 gelar juara di turnamen Luxembourg Open, International Challenge di Prancis, dan Japan Open. Bahkan, di Jepang, Alex mampu menyingkirkan pemain-pemain top dunia seperti Lee Zijia, Chico Auradui Wardoyo, Kenta Nishimoto, Shi Yuki, hingga Chou Tin Chen. Tidak hanya itu, Alex juga menjadi runner-up di Denmark Challenge dan Canada Open, serta mencapai semifinal di Denmark Open. Berbanding terbalik, Alwi Farhan hanya berhasil meraih 1 gelar di Indonesia Masters 2, menjadi semifinalis di Macau Open, dan runner-up di Indonesia Masters di Pekanbaru. Meski prestasi ini cukup membanggakan, Mulyo merasa ada kesenjangan yang perlu segera diatasi. Ia menyebutkan bahwa percepatan dalam proses pengembangan para pemain muda sangat diperlukan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan. Kalau saya bilang agak sedikit ketinggalan, terutama pemain muda. Lihat saja Alwi Farhan yang kemarin juara dunia junior 2023. Tapi sekarang jauh dengan pemain yang kemarin kalah di semifinal, Alex Lanier dari Prancis, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan serius terhadap potensi para pemain muda di Indonesia. Mulyo menambahkan bahwa proses percepatan ini bertujuan agar potensi besar yang dimiliki oleh para pemain tidak hilang begitu saja. Artinya mungkin prosesnya harus dipercepat karena mereka punya potensi. Jangan sampai potensi itu hilang ditelan waktu. Artinya yang semestinya dia bisa muncul, tapi munculnya terlambat atau bahkan tidak muncul. Saya akan proses itu, jelasnya lebih lanjut. Ia menggarisbawahi bahwa pembinaan atlet muda memerlukan perhatian ekstra, khususnya di tengah persaingan internasional yang semakin kompetitif. Dengan adanya program percepatan, para atlet muda diharapkan mampu lebih cepat beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Langkah ini bukan hanya penting untuk mengejar ketertinggalan, tetapi juga untuk menjaga masa depan bulu tangkis Indonesia. Meski demikian, Mulyo tetap optimistis dengan komposisi para atlet bulu tangkis Indonesia, baik itu pemain muda maupun senior. Ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, Indonesia mampu menghasilkan pemain-pemain tunggal putra yang kompetitif di kancah internasional. Optimisme ini menjadi angin segar bagi sektor tunggal putra yang seringkali berada di bawah bayang-bayang kejayaan sektor ganda. Apa yang disampaikan Mulyo seolah menjadi tamparan sekaligus motivasi bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Dengan menyoroti perbandingan antara Alwi Farhan dan Alex Lanier, ia ingin menunjukkan bahwa prestasi tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh kerja keras, strategi, dan pembinaan yang tepat. Keberhasilan Alex Lanier seharusnya menjadi cermin bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berjuang dan membuktikan kemampuan mereka. Percepatan yang dimaksud oleh Mulyo tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pelatih, pengurus PBSI, hingga pemerintah. Kolaborasi yang baik diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan para pemain muda, sehingga Indonesia tetap menjadi kekuatan besar di dunia bulu tangkis. Dalam menghadapi persaingan global, konsistensi dan pembaruan strategi adalah kunci. Dengan langkah percepatan yang direncanakan oleh Mulyo Handoyo, harapannya sektor tunggal putra Indonesia dapat kembali berjaya dan melahirkan juara-juara dunia yang mampu membawa nama bangsa ke puncak kejayaan. Jika langkah ini berhasil, bukan tidak mungkin kita akan melihat Alwi Farhan dan pemain muda lainnya bersinar di panggung internasional, sejajar dengan nama-nama besar bulu tangkis dunia. Ini adalah tugas bersama yang harus segera diwujudkan, demi kejayaan bulu tangkis Indonesia yang terus berlanjut.